Al-Araf beliau 6, di hadapan yang maha tinggi. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka menyucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu yang dimaksud adalah para malaikat Allah, dan juga mencakup hamba-hamba pilihannya yang dekat secara kedudukan dan ketaatan. Kedekatan ini bukan kedekatan tempat, tetapi kedekatan derajat, ketaatan, dan keikhlasan. Semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah, semakin besar kerendahan hatinya. Tidak merasa sombong untuk menyembahnya. Para malaikat yang suci, kuat, dan mulia tidak pernah merasa ibadah itu merendahkan martabat mereka. Justru ibadah adalah kemuliaan tertinggi. Teguran halus bagi manusia: jika makhluk yang tidak berdosa saja tidak pernah bosan beribadah, maka bagaimana mungkin manusia yang penuh dosa merasa berat untuk taat? Mereka senantiasa bertasbih kepadanya. Tasbih berarti menyucikan Allah dari segala kekurangan, baik dengan lisan, hati, maupun amal. Tasbih para malaikat terus-menerus, tanpa lalai, tanpa pamrih, tanpa lelah. Ini mengajarkan bahwa zikir adalah nafas kehidupan ruhani, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Sujud adalah puncak ketundukan dan kehinaan diri di hadapan Allah. Ayat ini ditutup dengan tanda sujud tilawah, sebagai isyarat bahwa ayat ini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dirasakan dan diamalkan dengan sujud nyata. Sujud bukan sekadar gerakan, tetapi meruntuhkan kesombongan, menghidupkan jiwa, menghubungkan hamba dengan Rabb-Nya. Kesombongan adalah penghalang ibadah. Kerendahan hati adalah jalan kedekatan. Sujud adalah bahasa cinta seorang hamba. Orang yang benar-benar mengenal Allah, tidak membanggakan amalnya, tidak merasa besar di hadapan manusia, selalu merasa kecil di hadapan Allah. Jangan malu atau berat beribadah. Jangan merasa lebih mulia dari sujud. Perbanyak tasbih agar hati bersih. Rendahkan diri, maka Allah akan meninggikan derajatmu. Semakin dekat kepada Allah, semakin tunduk dan khusyuk. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang tidak sombong dalam beribadah, yang lisannya senantiasa bertasbih, dan yang hatinya selalu bersujud
kepadamu, lahir dan batin, di hadapan yang maha tinggi. Pada suatu malam yang sunyi, ketika dunia tenggelam dalam lelap dan hanya suara angin yang berbisik pelan, langit tampak dipenuhi cahaya ketaatan di alam yang tidak terjangkau pandangan manusia. Para malaikat berdiri berbaris dalam ketundukan yang sempurna. Mereka tidak lelah, tidak bosan, dan tidak pernah merasa besar. Padahal mereka adalah makhluk yang suci, kuat, dan mulia di sisi Allah. Mereka bertasbih tanpa henti, menyucikan nama Tuhan mereka. Subhanallah, Subhanallah. Setiap tasbih adalah pengakuan bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Setiap sujud adalah pengakuan bahwa tiada yang pantas diagungkan selain Dia. Allah berfirman dalam kitabnya, sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa sombong untuk menyembahnya. Mereka senantiasa bertasbih kepadanya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Al-Afiu Wasaris terasa berat, ia merasa cukup baik, cukup tahu dan cukup mulia. Allah Maha Pengampun, katanya pada diri sendiri sambil menunda sholat dan melalaikan zikir. Hingga suatu hari dalam kelelahan batin yang tak bisa dijelaskan, Amir duduk sendirian di masjid. Setelah sholat tuat, pandangannya tertumbuk pada satu ayat yang terpampang besar di dinding mihrab. Al-Araf Yumasulin Holo. Ia membaca perlahan sekali, dua kali, lalu hatinya bergetar. Pelajaran dari para malaikat. Amir tersadar, jika makhluk yang tidak berdosa saja tidak pernah merasa sombong untuk beribadah, maka betapa anehnya manusia yang penuh dosa justru merasa berat untuk sujud. Ia membayangkan para malaikat tidak makan, tidak tidur, tidak memiliki nafsu, namun ibadah tidak pernah mereka tinggalkan. Sementara manusia diberi nikmat, diberi ampunan, diberi kesempatan taubat, namun sering lalai dan angkuh. Hatinya pun runtuh. Sujud yang menghidupkan jiwa. Malam itu, Amir kembali ke rumah, mengambil air wudhu, dan berdiri dalam salat yang berbeda dari biasanya. Ketika dahinya menyentuh sajadah, air mata mengalir tanpa ia sadari. Dalam sujudnya, ia berbisik, "Ya Allah, aku kecil, aku lemah, aku tidak layak menyombongkan diri di hadapan-Mu." Saat itulah ia merasakan makna ayat tersebut. Sujud bukan kehinaan,
tetapi kemuliaan. Tasbih bukan beban, tetapi cahaya. Pesan abadi dari ayat ini. Sejak malam itu, hidup Amir berubah bukan karena ia menjadi malaikat, tetapi karena ia belajar rendah hati seperti malaikat. Ia memahami bahwa kedekatan dengan Allah tidak diukur dari ilmu atau kedudukan, tetapi dari kerendahan hati dalam ibadah, dari lisan yang gemar bertasbih, dari tubuh yang ringan untuk sujud. Penutup hikmah. Al-Araf itu sudut mengajarkan kepada kita bahwa kesombongan adalah jarak, sujud adalah jalan pulang, tasbih adalah nafas jiwa, dan siapapun yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Ya Allah, jangan biarkan kami merasa besar hingga enggan bersujud. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang ringan beribadah, yang lisan kami hidup dengan tasbih, dan yang hati kami tenang dalam sujud kepadamu. Amin.